Puji nama Tuhan, Shalom saudara-saudara. Saya ucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, Happy Sunday. Selamat kembali berjumpa kita dalam kasih Tuhan, dalam ibadah Minggu. Saya harap setiap kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan prima, dalam keadaan sukacita, amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita, satukan roh kita. Kita mau menghadap Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami bersyukur atas setiap kejadian yang dahsyat yang kami telah lewati Tuhan. Kami bersyukur atas setiap anugerah-Mu, atas berkat yang kami terima Tuhan yang datang daripada-Mu. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Glory haleluya Yesus. Inilah penyembahan kami, inilah hati kami yang saat ini Tuhan menjadi hadiah yang harum untuk Engkau, menjadi persembahan yang harum untuk Engkau Tuhan. Biar saat ini Tuhan kami mau mempusatkan fokus kami Tuhan untuk Engkau. Glory haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas rahmat-Mu Tuhan, haleluya, glory, glory Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu untuk kami. Glory, haleluya. Oh Yesus, sungguh dahsyat, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan kami mau tinggikan Engkau, kami mau agungkan nama-Mu Yesus. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Glory, glory bagi-Mu pujian, oh bagi-Mu kemuliaan Tuhan untuk selamanya, sampai selamanya. Yesus, ini kami, ini hatiku, ini hidupku Tuhan. Sungguh indah Tuhan ketika kami menikmati hadirat-Mu di tempat kami masing-masing, ketika kami bersekutu dengan-Mu Tuhan. Oh haleluya Yesus. Saat indah, amin, ku berhadapan dengan-Mu, yes. Memandang wajah-Mu Yesus, kekasih jiwaku, amin. Terima kasih Tuhan. Oh, bawa setiap kami berat dalam pelukan-Mu, amin. Yesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu.
sambut, katakan hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami rasakan, ku rasakan biar kekudusan-Mu Tuhan Yesus, kekudusan-Mu biar saat ini memenuhi setiap kami Tuhan. penuhiku. Ini kerinduan kami. Ku rindu selalu Yes, lebih lagi diam dalam bait menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Oh, anugerah-Mu, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, rasakan Tuhan. Sungguh kami rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhi kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan menikmati kasih-Mu, menikmati kasih. Anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih. Sama-sama katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Ini hati kami yang rindu untuk Engkau Tuhan, hati yang haus saat ini, hati yang lapar Tuhan. Biar Kau saat ini puaskan setiap kami Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap kami Tuhan Yesus. Ini hatiku, ini penyembahanku Tuhan. Biar ini menjadi persembahan kami Tuhan yang kami bawa untuk Engkau. Oh glory, mari sembah Dia, mari agungkan namanya Yesus Tuhan. Sungguh kami kagum akan Kau, sungguh kami heran akan Kau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang hebat. Biar kami mau puji Kau, biar kami mau naikkan sembah kami Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu Tuhan. Glory Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau katakan, oh Tuhan, bahwa Engkau hebat, Allah yang hidup, yang layak kami agungkan, yang layak kami puji. Glory, glory, haleluya. Biar setiap kami memuji-Mu Tuhan. Oh, biar kami sembah Kau Yesus. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak Tuhan Yesus. Roh-Mu yang memulihkan kami saat ini Tuhan, Roh-Mu yang menjamah setiap kami, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu biar ada Tuhan untuk setiap kami.
Yesus Tuhan. Glory, glory, haleluya. Biar saat ini jiwa kami tenang dalam-Mu Tuhan. Karena saat ini kami sungguh merasakan jamahan-Mu. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu Tuhan. Biar saat ini Roh-Mu bersama-sama dengan kami memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil seluruh hidup kami, seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu Yesus Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah yang menyertai, yang menyertai.
hadirat-Mu Bapa. Oh Tuhan Yesus, biar Kau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami Tuhan mau menerima benih firman-Mu. Biar setiap firman-Mu itu Tuhan dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Sebab kami tahu bahwa kasih-Mu begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia, sekalipun mungkin kami gak setia Tuhan. Tapi Engkau tetap Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang berjanji akan selalu bersama dengan kami. Dan kami mau pegang saat itu janji-Mu Tuhan. Glory, haleluya Yesus. Oh kasih-Mu Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Bersama-sama katakan, rencana-Mu indah bagi, sebab Kau ada buat kami Tuhan. Di setiap jalanku, amin. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Dan ini yang menjadi pengakuan setiap kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalamku, di dalam hidupku, amin. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagi aku. Hanya Kau Tuhan yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Amin Yesus. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, amin. Untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi, sebab Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau, Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidup.
sama-sama katakan, Kaulah segalanya Tuhan di dalam hidupku. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidup. Amin. Dan kami mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Lebih lagi mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu. Bersama-sama katakan, Bapa dan Rajaku. Yesus, mengasihi Engkau, memuliakan namamu saat ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang kuasai setiap pikiran kami, hati kami, buat Engkau taburi Tuhan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan dapat menjadi benih Tuhan yang akan semakin hari semakin bertumbuh, semakin berbuah di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. And nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. And I know that you can do anything. Through you I can do anything. Shalom warga kerajaan, inilah gambaran daripada gambaran artis tentang King David membawa yaitu tabut Tuhan yang diangkat oleh para imam masuk ke kota Yerusalem. Tetapi ini namanya gambaran daripada artis ya. Sebetulnya setiap 6 langkah mereka memberikan korban. Jadi jalanan itu trail of blood.
ya, penuh dengan darah persembahan. Tapi hari ini saya mau menceritakan pada saudara asal usul ketika yaitu tabut perjanjian ini dikuasai oleh tentara Filistin, dan Tuhan tidak perlu dibela. Ya, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan ketika ditaruh di kuil Dagon, malah Dagon yang tengkurap bersujud, dan kemudian leher dan semua tangan kaki patung itu terserak kemana-mana. Dan sampailah dia ke rumah Abinadab. Abinadab itu nama bagus loh. Ab itu bapak, Nadab itu artinya generous. My father is generous. Dan mereka taruh di sana, dan putranya dikuduskan namanya Eleazar untuk yaitu merawat yaitu tabut ini ya. Bukan dibersihkan di debu, enggak, dihormati. Tetapi sudah puluhan tahun, nothing happen. Kemudian dibawalah oleh David, sayang sekali, pakai cara Filistin. Apa yang terjadi? Memakai kereta, memakai pedati. Dan ketika saat itu agak miring, yaitu Utsa, saya percaya itu cucu daripada Abinadab, mencoba untuk menolong ya, dalam tanda kutip, menstabilkan. Tuhan tidak perlu ditolong. Apa yang terjadi? Dia disambar ya oleh kuasa Tuhan dan dia meninggal dunia. Lalu apa yang dilakukan oleh David? David taruh di rumah daripada Obed Edom orang Gad. Rumah daripada Abinadab ada di atas bukit. Sangat cocok sebetulnya ya. Ditaruhnya di mana tabut perjanjian. But nothing happen. Kayak berapa banyak orang sudah ikut Tuhan gitu lama, mereka tidak alami apa-apa. Tapi 3 bulan di rumah Obed Edom, Tuhan memberkati seluruh keluarga Obed Edom dan seisi rumahnya dan apapun yang dia kerjakan. Cuma 3 bulan. Kita melihat dalam kenyataan banyak orang-orang percaya yang masih baru, tapi sangat taat, sangat menurut pada Tuhan. Dan mereka mengalami breakthrough, mereka mengalami victory, mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Why is that? Saya kira rahasianya satu, yaitu honoring the presence of God. Menghormati hadirat Tuhan. Kalau kita terlalu biasa, kurang rasa hormat itu. Ya, kita lihat bagaimana sekarang ini banyak orang enak di rumah, bisa pakai celana kolor sambil makan keripik kentang, ya, nggak usah mandi, nggak usah sikat gigi, ikut kebaktian, bisa pilih sendiri. Come on, kita harus kembali pada the fear of God, menghormati hadirat Tuhan. Obed Edom itu menghormati hadirat Tuhan secara luar biasa. Dan kalau kita tahu, dia latar belakangnya menyedihkan sekali. Nama Obed Edom itu the servant, maybe the slave of Edom. Edom itu bukan orang Israel, berarti dia tinggal di daerah Edom, itu di daerah sekarang itu Jordania bagian selatan. Padang gurun. Kemudian disebutkan dia orang Gad. Di ayat 10 disebutkan dia adalah orang Gad. Orang Israel tinggal di daerah Filistin. Mungkin keadaan saudara seperti itu, tapi itu tidak menghalangi berkat Tuhan atas engkau dan keluargamu. Honoring the presence of God. God bless you. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kali ini dapat berjumpa lagi dengan saudara, walaupun tidak bertatap muka, tapi saya percaya bahwa anugerah Tuhan akan terus memberkati dan menyertai atas kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa hari-hari ini, tahukah saudara bahwa hari-hari ini iblis sedang melancarkan senjatanya yang paling ampuh, yaitu apa? Ketakutan. Nah, ketakutan ini membuat anak-anak Tuhan, membuat kita semuanya menjadi tidak tenang. Menghadapi pandemi ini, menghadapi yang namanya situasi yang tidak menentu hari-hari ini, membuat hati kita tidak tenang. Sehingga apa? Apa yang kita pikirkan, apa yang kita putuskan, itu hasilnya akan gini, tidak maksimal. Akan tabrak sana, tabrak sini. Membuat kita tidak gini, berespon dengan salah menghadapi kehidupan ini. Nah, hari-hari ini iblis sedang melancarkan hal itu bagi kita semuanya. Tahukah saudara bahwa gini, waktu saudara takut, waktu saudara terintimidasi, waktu saudara yang namanya gini, khawatir, kita sedang menjauhkan diri daripada apa? Tahta kasih karunia Tuhan.
Kita sedang menjauhkan diri daripada apa? Berkat Tuhan. Kita sedang menjauhkan diri daripada kasih Tuhan yang begitu hebat, yang begitu luas. Dan kita tidak bisa melihat akan kebesaran Tuhan yang dahsyat, akan kekuasaannya yang hebat. Sebab Dia pernah menolong di masa lalu. Kalau saudara ada sampai hari ini, sebab pertolongan Tuhan yang perkasa, yang hebat itu menolong kita sampai hari ini. Dan waktu ketakutan itu menguasai atas kehidupan kita, semuanya itu telah hilang. Kita tidak bisa melihat akan keperkasaan Tuhan yang hebat itu. Nah, oleh sebab itu saya akan terus menyerang tentang spirit ketakutan ini. Nah, saya ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan tentang ini. Sikap hati yang rest, sikap hati yang tenang. Dan seperti yang saya katakan bahwa gini Bapak Ibu, waktu saudara tidak tenang, waktu saudara tidak rest, waktu hidup saudara penuh dengan ketakutan, terintimidasi, khawatir, saudara dan saya sedang menjauhkan diri daripada apa? Tahta kasih karunia Tuhan. Engkau sedang menjauhkan diri daripada berkat-berkat Tuhan. Dan engkau tidak akan melihat ini kebesaran Tuhan yang hebat. Bahwa gini, justru saya ingin mengatakan bahwa waktu saudara takut, waktu saudara khawatir, waktu saudara terintimidasi, engkau sedang menghina Tuhan. Bahwa Tuhan tidak sanggup untuk menolong hidupmu. Bahwa keperkasaannya, kehebatannya itu telah tertutupi oleh apa? Sikap hati yang tidak tenang, penuh dengan ketakutan, penuh dengan intimidasi dalam kehidupan kita. Nah, hari-hari ini yang sedang dilepaskan oleh iblis, spirit yang namanya ketakutan. Kali ini saya terus ingin menyerang dan terus menyerang untuk yang namanya spirit ketakutan ini, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh ketakutan ini. Dan seharusnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini di masa-masa pandemi ini, yang situasi yang tidak menentu ini, seharusnya gini, kebenaran firman Tuhan itu tertancap kuat. Kebenaran firman Tuhan itu masuk, mengakar kuat di dalam kehidupan kita. Saya yakin waktu kebenaran firman Tuhan itu mengakar kuat dalam kehidupanmu, engkau akan berespon dengan benar menghadapi situasi yang tidak menentu. Kebenaran firman Tuhan akan membuat gini, engkau berpikir dengan jernih, engkau akan berperilaku dengan baik. Sebab gini Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, apa yang masuk di dalam kehidupan kita, itu gini akan termanifestasi di sikap kita, di perkataan kita, di tingkah laku kita. Nah, oleh sebab itu waktu gini kebenaran firman Tuhan mendominasi kehidupanmu, saya yakin dan percaya engkau akan berespon dengan benar, engkau akan berkata-kata dengan benar, engkau akan bersikap dengan benar, engkau akan berpikir dengan benar, engkau akan memandang cara pandangmu akan benar untuk menghadapi kehidupan ini. Sebab apa? Kebenaran firman Tuhan itu menancap kuat, menancap kokoh di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, sekali lagi, jangan pernah khawatir. Jangan pernah mau yang namanya ini dikuasai spirit ketakutan ini. Oleh sebab itu, teruslah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Teruslah membaca kebenaran firman Tuhan. Nah, begini Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di awal bahwa saya ingin melepaskan kebenaran firman Tuhan dengan sikap hati yang rest, sikap hati yang tenang. Kita akan melihat di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Dikatakan kebenaran firman Tuhan begini. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan kebenaran firman Tuhan begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Waktu saudara tidak tenang, waktu saudara tidak rest, waktu sikap hati saudara tidak istirahat, percayalah bahwa saudara dan saya tidak bisa berdoa. Nah, waktu saudara dan saya tidak berdoa, percaya bahwa iman tidak akan tumbuh. Kepercayaan kepada kebenaran firman Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan itu tidak ada. Sebab apa? Kita tidak tenang, tidak mempunyai hati yang rest, tidak mempunyai kepercayaan penuh dengan Tuhan. Sikap hati yang tergopoh-gopoh,
sikap hati yang tidak tenang membuat kita gini, percayalah, akan salah langkah untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata gini, arti kata rest itu adalah sikap hati yang tenang, sikap hati yang gini, yang pasrah total kepada Tuhan. Tahukah saudara, bahasa Jawa daripada rest, tenang ini adalah gini, sikap hati yang semeleh. Nah, arti kata semeleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia gini, ini mempunyai arti gini, bersikap total, pasrah total. Mungkin kalau bahasa Jawa gini, pasrah bongkoan. Nah, oleh sebab itu gini, waktu saudara mempunyai hati yang rest, hati yang semeleh, mempercayai Tuhan gini, waktu saudara percaya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan, sikap hati yang rest, totalitas kepada Tuhan gini, engkau sedang mempercayai Tuhan gini, untuk Dia bekerja leluasa atas kehidupan saudara dan saya. Nah, seringkali waktu saudara takut, waktu saudara terintimidasi, kekhawatiran menghantui kehidupan kita sedang mempercayai bahwa gini, bahwa iblis akan menghancurkan hidup kita, bahwa iblis akan gini, menghancurkan rumah tangga kita, iblis akan memporak-porandakan daripada usaha dan pekerjaan kita. Waktu saudara takut, nah seperti yang saya katakan di awal, bahwa iblis hari-hari ini sedang melancarkan senjatanya yang paling ampuh, yaitu apa? Ketakutan itu. Waktu saudara takut, waktu saudara terintimidasi, engkau sedang mempercayai bahwa gini, iblis sedang menghancurkan kehidupanmu, iblis sedang menguasai kehidupanmu, iblis sedang menghancurkan daripada apa yang kita buat, apa yang kita bangun. Dan kita tidak melihat akan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan yang besar, bahwa Tuhan yang sanggup itu akan melepaskan hidup kita. Sebab apa? Ketakutan sudah menguasai atas kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita melihat dalam suratan Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Oleh sebab itu sebenarnya tidak ada alasan untuk kita khawatir untuk menghadapi kehidupan ini. Waktu engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, waktu firman Tuhan itu tertancap kuat atas kehidupan kita, sebenarnya tidak ada alasan. Sebab kenapa? Janjinya itu telah menggenapi atas kehidupan kita. Tahukah saudara ada sampai hari ini? Itu adalah penyertaan Tuhan yang perkasa. Itu penyertaan Tuhan yang hebat, yang Dia lakukan bagi kita. Kalau Dia pernah menolong kita di masa lalu, saya yakin dan percaya bahwa Dia akan juga menolong kita di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Amin, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu ini kebenaran firman Tuhan. Saya ingin bacakan kepada kita semuanya. Di ayat yang ke-32 dikatakan gini. Kalau saudara baca perikop di atas dikatakan gini, keyakinan iman. Nah, ayat yang ke-31 kita baca, ayat yang ke-31 dan 32. Dikatakan demikian, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Itu adalah sebuah pertanyaan. Nah, ayat yang ke-32 juga sebuah pertanyaan, dikatakan gini, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, ini ayat sebenarnya ini gini, membuat kita harus stres, tenang, semeleh, mempercayai totalitas akan kehebatan Tuhan. Nah, perkataan ayat ini berkata demikian gini, kalau Dia yaitu Allah sendiri tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia yaitu Allah kita tidak mengaruniakan apa? Segala sesuatu. Saya ulangi sekali lagi, segala sesuatu, kesehatanmu, keluargamu, bisnismu, usaha dan pekerjaanmu, masa depan anak-anakmu, perjodohan anak-anakmu, itu sangatlah gampang dilakukan bagi Dia. Kalau anaknya
kalau anaknya saja yang disayang itu diserahkannya bagi kita, apalagi gini, segala sesuatu yang engkau butuhkan. Dikatakan gini, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ia mengaruniakan segala sesuatu. Mulai dari kesehatan, bisnis, apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan memberikan itu kepada kita. Oleh sebab itu, punyalah sikap hati yang rest. Tahukah saudara bahwa gini, sikap hati yang tenang, sikap hati yang rest ini berkaitan erat dengan yang namanya iman. Nah, waktu saudara tidak tenang, waktu saudara takut, waktu saudara terintimidasi, bagaimana caranya gini, iman itu bisa bekerja secara maksimal. Dengan kata lain, kalau boleh saya katakan bahwa waktu iman kita menjadi lumpuh, dilumpuhkan yang namanya ini, ketakutan, intimidasi itu, kita tidak akan melihat mujizat, kita tidak akan bisa melihat karya Tuhan yang besar, itu akan terjadi di dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu gini, sikap hati yang rest, sikap hati yang tenang, sikap hati yang semeleh, membuat gini, kita menyerahkan kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan bahwa gini, Dia bekerja seluas-luasnya untuk menyelesaikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Mulai dari kesehatanmu, mulai dari usaha dan pekerjaanmu. Oleh sebab itu, punyailah hati yang semeleh, hati yang rest, hati yang tenang untuk mempercayai Tuhan yang perkasa, yang hebat itu. Saya percaya Dia bekerja dan terus bekerja atas kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah saudara, bahwa untuk mempunyai sikap hati yang tenang, untuk mempunyai sikap hati yang rest, saudara hanya bisa mendapatkan gini, hanya satu jalan, yaitu apa? Waktu saudara tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Tidak ada jalan yang lain. Aktivitas keagamaanmu, aktivitas rohani yang kita kerjakan membuat gini, kita tidak bisa tenang. Nah, waktu saudara tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, waktu saudara gini mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari, percayalah Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan, perenungan kebenaran firman yang saudara dapatkan tiap-tiap hari itu, ketika itu tertancap kuat dalam kehidupanmu, engkau akan berespon dengan benar. Engkau akan mempunyai gini, sikap hati yang tenang. Tahukah saudara, sekali lagi saya katakan, sikap hati yang tenang, sikap hati yang rest, sikap hati yang semeleh, membuat gini, membuat anugerah itu sangat dekat kepada hidupmu. Anugerah, mujizat, kasih karunia Tuhan itu sangat dekat kepada hidupmu waktu engkau mempunyai hati yang rest. Sebab kenapa? Engkau sedang mempersilahkan Tuhan untuk bekerja leluasa atas kehidupan kita. Amin. Haleluya. Nah, saudara, seperti yang saya katakan bahwa untuk saudara mempunyai sikap hati yang tenang, sikap hati yang semeleh adalah gini, waktu saudara tinggal tenang di dalam hadiratnya. Kita melihat di Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang kedua. Kalau saudara baca perikop di atas tentang begini, perasaan tenang dekat Allah. Saya ulangi sekali lagi, perasaan tenang dekat Allah. Ayat yang kedua dikatakan gini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak Ibu, bahwa Daud berkata bahwa gini, hanya dekat kepada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku.
seharusnya perkataan ini juga harus ada dalam kehidupan kita. Aku hanya bisa tenang waktu aku dekat dengan Allah. Merenungkan kebenaran firman Tuhan membuat engkau gini, hidupmu damai, hidupmu tenang, hidupmu rest. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara berkata bahwa gini, wah kita diajarkan untuk malas. Sikap hati yang tenang, sikap hati yang rest membuat kita menjadi malas. Oh enggak Bapak Ibu. Kalau boleh saya katakan gini, sikap hati yang tenang ini, sikap hati yang rest ini, sikap hati yang semeleh ini, kalau boleh saya katakan gini, ini berbicara tentang gini, jiwa yang di dalam, jiwa yang tenang, bahwa tubuhmu harus bekerja, jidat kita tetap berkeringat, tetap kita membuat program-program, tetap kita membuat yang namanya ini, susunan, anggaran, semua tetap kita mengerjakan itu. Tetap kita berkeringat, tetap kita bekerja. Tetapi gini, sikap hati yang tenang mempersilahkan Tuhan untuk bekerja. Seharusnya kita berkata begini, waktu kita bangun pagi-pagi, selesai kita berdoa, seharusnya kita berkata kepada Tuhan gini, Tuhan, tanpa Engkau yang terlibat, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Nah, waktu saudara selesai untuk berdoa itu, sikap hati yang tenang, tetap engkau bekerja, tetap engkau gini, mencari nafkah, tetap engkau mencari duit, tetap engkau berkeringat, tetapi gini, sikap hatimu tenang, jiwa yang di dalam ini tenang, semeleh, bahwa gini, kita mempersilahkan Tuhan yang bekerja, yang memberkati kehidupan kita. Percayalah bahwa gini, tanpa Tuhan yang terlibat atas kehidupanmu, engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan terlibat dalam usaha dan pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam pelayanan kita, percayalah semua nil, zero. Tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa begini, kenapa Tuhan izinkan sakit datang dalam hidupmu? Kenapa Tuhan izinkan yang namanya kebangkrutan ada dalam kehidupanmu? Mungkin hari ini jawabannya tidak jelas, masih kabur. Tapi percayalah bahwa gini, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja yang tak terlihat oleh mata kita. Dia bekerja yang tak terlihat oleh pemikiran, oleh mata kita. Tetapi dia tetap bekerja dan terus bekerja dalam kehidupan kita. Bahwa waktu kita sakit, waktu kita mengalami titik terendah di bawah, percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan itu terjadi. Mungkin kebangkrutan, mungkin yang namanya sakit penyakit datang dalam kehidupanmu. Percayalah bahwa gini, ada unsur kelemahan di dalam kehidupan kita, bahwa kita terbatas dalam semua sisi kehidupan kita. Pikiran, tenaga, keuangan, kekayaan, kita terbatas dalam segala hal. Makanya Tuhan izinkan terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan daging kita terjadi dalam kehidupanmu. Supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan. Kita semeleh, kita berserah total kepada kasih karunia Tuhan yang terus bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu, punyalah sikap hati yang tenang hari-hari ini. Jangan terburu-buru, jangan gopoh, jangan khawatir, jangan takut. Dan iblis sedang hari-hari ini sedang melepaskan itu, intimidasi buat kita semuanya. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk saudara takut menghadapi kehidupan ini. Percayalah, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, semua adalah seizin daripada Tuhan, kendali daripada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan yang perkasa, yang hebat itu, yang pernah menolong kita di masa lalu, Dia juga akan menolong kita di masa kini dan masa yang akan datang. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan datang dalam kehidupan kita, tetaplah percaya. Spirit intimidasi, ketakutan itu jangan menguasai kehidupan kita. Tetaplah tinggal dalam hadiratnya, tetaplah tinggal dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Membuat jiwamu tenang,
membuat hidupmu menjadi tenang. Percayalah bahwa waktu jiwamu tenang, engkau akan bersikap, engkau akan berespon dengan benar. Perkataan, pikiran, tingkah laku, cara pandang kita akan benar. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Kristus. Biarlah lewat tubuh dan darah Kristus kali ini, yang ilahi yang Tuhan kerjakan atas kehidupan kita. Percayalah bahwa lewat perjamuan kudus kali ini, anugerah Tuhan bekerja buat kehidupan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan kami, keselamatan. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan, rindukan Tuhan, katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan, menikmati akan hadirat-Mu Tuhan. Jamah kami Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan, hadirat-Mu menjamah kami. Kebenaran firman Tuhan membuat kami tenang, membuat kami rest di hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersamamu ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu dengan. Biar kami menikmati akan hadirat-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Glory bagi haleluya. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersama. Sekali lagi dengan iman katakan, ku ingin selalu bersekutu dengan. Biar kami menikmati akan hadirat-Mu Tuhan, sebab kami aman, kami tenang dalam hadirat-Mu, jiwa kami aman. Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari saudara, roti yang sudah ada di tangan kita, roti taruh di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Mari angkat tinggi-tinggi, minta kepada Tuhan sebelum kita makan dan minum daripada tubuh dan darah Kristus yang ilahi Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengarkan firman Tuhan ini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya.
Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Mari Bapak Ibu, uji diri kita. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan. Mari minta ampun di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Biar benar-benar kali ini, perjamuan kali ini, anugerahnya melingkupi atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, taruh anggur di tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dada. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita membuka tangan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita selesai ibadah kita, mari menyembah Tuhan bersama-sama. Bapa, terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biarlah jiwa kami tenang, jiwa kami aman dalam hadirat-Mu. Glory bagi Yesus. Ingin selalu bersekutu dengan. Mari saudara, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ingin selalu bersekutu dengan. Biarlah kami menikmati akan hadirat-Mu. Kami aman, kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Biar ibadah kami kali ini berkenan di hadapan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat, jarak, dan waktu. Hadirat-Mu menjamah kami semuanya. Hadirat-Mu menguasai, memulihkan, bahkan menyembuhkan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan selesai, kami yakin dan percaya kuasa dan hadirat-Mu tidak akan pernah selesai atas kehidupan kami, dan terus bekerja buat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati para hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan Tuhan. WL, singer, pemain musik, Tuhan memberkati. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah Tuhan melimpahi kami semua. Bahkan persembahan anak-anak-Mu yang mereka sudah tabur buat pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik persembahan persepuluhan, baik persembahan kas gereja, pembelian tanah, Tuhan
Yang kami tahu Engkau Tuhan yang tidak mau berhutang. Tuhan akan kembalikan lipat kali ganda setiap taburan, setiap pemberian daripada umat-Mu untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau sebentar kami akan selesai, anugerah Tuhan melingkupi kami semuanya. Mari kekasih Tuhan, kita buka tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Kiranya berkat ini turun ke atasmu. Diberkati waktu engkau di desa, diberkati waktu engkau di kota. Apapun yang disentuh oleh tanganmu dibuat berhasil. Diberkati suamimu, diberkati istrimu, bahkan anak-anakmu diberkati, bahkan kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kegagalan, tidak ada kebangkrutan. Bahkan engkau akan melihat anugerah Tuhan bekerja atas kehidupanmu sepanjang minggu ini. Tuhan akan menyatakan kemurahan Tuhan yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah timbul dari hati, tidak pernah engkau pikirkan. Sepanjang minggu ini terjadi dalam anugerah Tuhan yang ilahi. Tuhan akan kerjakan atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini demi dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah mengandalkan Tuhan. Punyalah hati yang tenang, sebab waktu saudara tenang, waktu saudara rest, firman Tuhan berkata, waktu saudara semeleh, engkau berserah total penuh kepada Tuhan, dan engkau dekat dengan kasih karunia, dan engkau dekat dengan berkat Tuhan. Waktu hidupmu tenang di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap pakai masker dimanapun kita berada, jaga kesehatan kita, banyaklah olahraga, banyak makan yang cukup, kalau bisa yang bergizi. Amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.